orang belajar Al-Quran seperti tadi dikemukakan ba'da maghrib menjelang isya, memosisikan Al-Quran itu sebagai pedoman berkehidupan yang langsung difirmankan oleh Allah dan diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk, ingat ini kalimatnya, disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Ingat ya, bukan hanya disampaikan, tapi disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Al-Quran ini sudah viral sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah viral tentang berita kedatangan Nabi-Nya dan berita tentang ayat-ayat yang akan dibawa dan diajarkan oleh beliau. Dari mana kita bisa mengetahui? Di antara bukti validnya adalah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika tuntas meninggikan bangunan Ka'bah, lalu kemudian keduanya berdoa di dekat Ka'bah itu. Di antara sekian doa yang dipanjatkan, nanti diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 129. Keduanya berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Nah, tidak sampai sini kalimatnya. Kalau sampai sini berarti yang diutus cuma rasulnya saja. Tapi selanjutnya yatlu alaihim ayatika. Yatlu alaihim, perhatikan kalimatnya, ayatika. Wa yu'allimuhumul kitaba. Wa yu'allim, mengajarkan. Wa yu'allim, kalimatnya ingat ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Saya tadi ulang-ulang ingin menegaskan, bukan tidak hafal, tapi ingin menegaskan kalimat yang saya garis bawahi. Perhatikan kalimatnya, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, Tuhan yang merawat kami, yang menjanjikan memenuhi seluruh kebutuhan kami, yang memperhatikan kami. Karena Rabb itu punya makna rububiyah. Rububiyah itu diantara maknanya nanti ada makna perawatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan, perhatian. Ya, itu kalimat pertama yang diperkenalkan oleh Allah sejak kita ada dalam kandungan, usia 4 bulan roh ditiupkan. Itu di Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di Rabb itu kalimat pertama, kata Allah, apakah engkau komitmen akan menjadikan aku sebagai Tuhan yang nanti akan merawatmu, memberikan kebutuhanmu, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Lalu kita katakan, ya Allah, kami bersaksi, kami bersyahadat. Bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maka dengan kalimat itulah kita sering memohon. Karena telah terjadi komitmen di antara kita. Kalau kita menuhankan Allah, kita menyembah Allah, nanti hak kita minta apapun sepanjang itu baik dan bermaslahat, Allah berjanji mengabulkan. Karena itu fikih doa itu begitu, kalau kita memohon itu pasti dikabulkan sepanjang permohonan itu ada maslahat untuk kehidupan kita. Itu ada di Quran surah kedua nanti ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku kapanpun berdoa, sepanjang isi doanya baik dan ada maslahat untuknya, kata Allah, aku kabulkan. Kalau dia belum siap sekarang, nanti tunda sejenak, aku berikan. Kalau tak cocok di dunia, aku berikan di akhirat. Sifat doa itu pasti dikabulkan. Tapi kapan itu dikabulkan? Falyastajibuli. Maka komitmen yang telah kita bangun dengan Allah dalam bersyahadat itu praktekan. Kalau benar menuhankan Allah, menuhankan dengan sempurna. Minta kepadanya, penuhi haknya, tunaikan kewajiban kita, diminta salat, diminta jujur, diminta bakti pada orang tua, bakti, dikatakan jangan riba, dikatakan misalnya bangun hubungan baik,
Dikatakan jangan berselisih, jangan berselisih. Kalau ini diikuti kita minta, pasti dijawab. Hanya maksiat yang menghambat doa itu. Hanya maksiat. Ini gelas nih. Ya. Ini ada tutupnya. Ini kosong. Tuh. Ya, tidak, saya menyampaikan sesungguhnya kan. Ini gelas. Ini ada apa? Tutupnya. Dan gelasnya kosong. Betul tidak? Salah apa saya? Nah kan? Ada susunya, ada kopinya, ada tehnya. Jadi gelasnya kalau kosong kan bisa diisi apapun. Ini yang mau saya sampaikan. Saya tidak minta susu malam ini. Saya tidak minta teh. Saya ingin katakan gelasnya kalau kosong bisa diisi apapun. Ini spidol dimasukkan masuk. Tisu dimasukkan masuk. Air dimasukkan masuk. Yang jadi masalah adalah ketika gelas yang ditutup begini. Tuh, belum saya terangkan bayi sudah ada yang nangis tuh. Sedih. Gelasnya ditutup begini. Ketika gelasnya ditutup, apakah spidolnya masih bisa masuk? Kita memang mencoba memasukkan ini, tapi berbalik tak masuk. Bukan kita tidak mau masukkan, kita masukkan cuman nggak masuk. Dimasukkan pakai tisu nggak masuk, bukan tidak memasukkan, dimasukkan nggak masuk. Itulah maksiat. Jika maksiat sudah dikerjakan yang haram masuk dalam tubuh seseorang, saya tidak ingin mengatakan masuk tubuh kita, karena tipikal orang beriman, imannya tak akan bersatu dengan maksiat. Kalau seseorang mengerjakan maksiat masuk ke dalam dirinya, itu yang menjadi sekat. Bukan Allah tidak mengabulkan, dikabulkan tapi nggak masuk, balik, kan ada penghalangnya. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبارا يمد يديه إلى السماء فقال يا رب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لذلك فمطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بحرام. Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki menempuh perjalanan jauh yang diniatkan untuk ibadah itu mengabulkan doa. Mengabulkan doa, ingat, 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang diam. Anda datang ke sini dengan niatnya betul-betul untuk ibadah. Anda datang ke sini niatnya untuk sholat. Anda datang ke sini niatnya untuk menuntut ilmu, tidak ada yang lain. Bukan nyambi. Akhi, ketemuan yuk. Di mana? Di Masjid Ad-Du'a saja sambil ta'lim. Sambil ta'lim. Agendanya ketemuan, ya, ta'limnya nyambi. Nah, yang dimaksud bukan ini, yang dimaksud murni ta'lim, yang dimaksud murni untuk ta'allum, yang dimaksud murni untuk ibadah. Maka berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Abu Darda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kemudian dikutip oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam kitab Sunannya. Faqala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kalau ada orang menempuh perjalanan sekalipun di jalannya berliku, tariq itu beda dengan syariah. Syariah itu jalan depan lebar, luas, nyaman. Tariq itu kadang jalan bisa sempit, bisa panjang tapi berliku. Kadang naik turun, kadang nggak kelihatan ada lubangnya, kadang nggak mudah, di tengah-tengah ada hujan, itulah tariq. Tapi nggak sia-sia, nanti ditampakkan di akhirat. Ya, sekarang ilmul yakin, ainul yakinnya saat sakaratul maut, hakul yakinnya saat pulang kembali kepada Allah. Nanti saat sakaratul maut ditampakkan hasilnya. Pahala itu ditampakkan sebelum meninggal. Kalau ingin cepat lihat silahkan, ya. Tapi nggak mungkin kecuali mendekati ajal. Ya, mendekati ajal, maka ditampakkan itu, ada pahalanya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan malaikat catat. Setiap langkahnya, peluhnya, keringatnya dicatat untuk meringankan langkah dia ke surga. Hadisnya belum selesai. Dan setiap malaikat diperintahkan membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada penuntut ilmu itu. Sejak dia keluar dari rumahnya, dari kantornya, dari jalannya, di antara makna ridha malaikat itu mengaminkan doa yang ia mohonkan kepada Allah. Maka di jalan isi dengan zikir, isi dengan doa. Nah, ini orang ini dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan dan itu cepat mengabulkan doa seharusnya.
Yang kedua, yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya, saya share sedikit. Cara mengangkat tuh kan macam-macam ya. Ada yang begini ada. Nanti ada yang satu telunjuk yang khatib Jumat begini ada. Ya kan? Nah, kalau kita berdoa biasa itu salah satunya bisa, karena saya pegang mic bisa. Adik bangun sebentar. Ya, pegangkan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kelihatan? Belum saya mulai, belum diapa-apakan, bagaimana bisa kelihatan? Anda luar biasa, belum saya mulai udah kelihatan. Imannya kuat sekali nih. Nah, ini ya, ini tangan nih. Ya, ini depan, kanan kiri kelihatan ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini disatukan begini. Ya, paling gampangnya begini. Ini kan ada garis-garis nih di kanan kita nih. Kiri ada garis-garis. Kalau saya kebiasaannya menyatukannya pas tuh ketemu garisnya. Tarik ke sini. Sini. Jelas? Ini yang dimaksud yamuddu yadayhi ilas sama. Nanti semakin tinggi permintaan, misalnya kasusnya itu kasus luas, tinggi seperti istisqa, minta hujan. Nah, itu semakin naik biasanya begini. Dan bukan menutup tapi kebuka begini. Tapi yang standar tuh begini. Jelas? Nah, ini yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit, maksudnya mengarah begini. Nah, ini orang yang berdoa dengan mengangkat tangan, jazakallahu khair. Itu dalam fiqih, dalam hadis diisyaratkan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam, yang tidak mengangkat tangan. Tapi nanti ada kondisi-kondisi kapan mengangkat tangan dan seperti apa. Hadisnya innallaha hayyun karimun. Ada seorang berkonsultasi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berdoa mengangkat tangan?" Kata Nabi, "Bagaimana kalau ada orang meminta kepadamu dengan menjulurkan tangannya? Begini, tolong Pak, tolong." Kata orang itu, "Ya Rasulullah, saya malu kalau saya nggak kasih." Maka Allah lebih peka dan sangat merasa malu kalau ada hambanya menengadahkan tangannya dan tidak mengabulkan. Sepanjang itu baik dan bermaslahat. Ketiga, dengan al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna, orang itu berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Berdoa dengan al-asma'ul husna, diawali dengan al-asma'ul husna, menyebut namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Allah punya beragam nama yang dikenal dengan al-asma'ul husna, bukan sekedar untuk dihafalkan. Tapi nama-nama itu mencakup semua kebutuhan kita. Dan kita bacakan sesuai kebutuhan. Misal, memohon rizki, ya Allah ya Razzaq. Memohon ilmu, ya Allah ya Alim. Memohon diberikan kekuatan dan kesabaran atas musibah, ya Allah ya Sabar. Dimohon diberikan solusi dari persoalan yang menjangkiti, ya Allah ya Al-Fattah. Di semua jenis masalah kita, solusinya minta pada Allah dengan nama itu. Dalilnya Quran surah ke-17 dari ayat 110 itu. Ya, Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Kalau Anda punya masalah, kata Allah, "Hambaku, kalau engkau punya masalah, minta sebut namaku Allah." Atau minta Ar-Rahman, atau pilih nama dari Al-Asma'ul Husna sesuai dengan kebutuhanmu. Gak harus kita minta semua. Ya, sebut salah satu nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan laki-laki yang dikisahkan di awal tadi, dia melakukan 3 pekerjaan ini. Menempuh perjalanan jauh, mengangkat tangannya, plus memulai dengan Al-Asma'ul Husna. Tapi apa jawaban Nabi? Bagaimana doamu bisa dijawab sampai kepadamu sementara pakaianmu ini asalnya dari maksiat? Anna yustajabu lidzalika mat'amu haram. Ya, makanannya dari sumber yang haram, masyrabu haram, minumannya dari sumber yang haram, malbasu haram, pakaian dari sumber yang haram. Apa enggak malu sama Allah datang ke masjid berdoa, "Ya Allah, berikan aku solusi dari masalahku," sementara pakaian yang dikenakan hasil dari korupsi? "Ya Allah, berikan aku hidayah," sementara di handphonenya terkumpul gambar-gambar yang tak pantas, video-video yang tidak layak dilihat. Apa enggak malu Anda sholat memasukkan handphone ke dalam saku, di dalamnya penuh dengan gambar maksiat? Bagaimana bisa dijawab doanya? Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Apa enggak malu datang kemudian kepada Allah menggunakan kendaraan hasil dari yang dilarang? Itu yang kemudian menghambat keberkahan itu datang. Itu yang menjadikan nafsu berpetualang. Itu yang menjadikan nggak pernah cukup. Dapat uang nggak cukup, punya sepeda pengen motor, punya motor pengen mobil, punya mobil pengen pesawat, harta masih banyak pengen ini, pengen itu, nggak ada yang kepake. Kalau dinikmati dengan cara yang benar,
dirasakan, ada kemuliaan didapatkan, ada keberkahan dirasakan. Itu yang manfaat. Tapi hati-hati, kalau di lemari Anda pulang dari sini dicek banyak pakaian dan bahkan belum pernah digunakan untuk ibadah. Yang ini belum pernah dipakai sholat, sudah pengen pakai pakaian yang lain. Itu motor yang di luar banyak itu, sudah pernah belum dipakai ke masjid? Sudah pernah dipakai ke majelis ilmu? Berapa kali? Itu sepeda yang Anda koleksi di rumah, pulang ke rumah cek, yang sering dipakai di kesempatan pagi, bahkan sejak selesai sholat subuh, pernah nggak dipakai ke masjid? Jangan-jangan ke masjidnya jalan kaki, sepedanya pakai sepeda. Halo? Hah? Kan dihisab. Kan dihisab. Ya tidak salah, cuma dihisab. Ini yang menghambat. Maka seperti itu. Ini gelas kosong tertutup. Kata Nabi, "Anna yustajabu lidzalik," bukan gak dijawab. Dikasih mental. Maka buka dulu ini maksiatnya. Buka dulu. Kalau dibuka baru masuk lagi. Maka Nabi diutus untuk mengajarkan kepada kita bagaimana membuka semua sekat-sekat itu. Susah, ingat, dibuka sekatnya. Apa yang menyebabkan sering lupa? Apa yang menyebabkan gak ingat-ingat? Rizki kenapa nggak terbuka? Padahal kan Allah sudah sediakan dan tidak akan pernah kita kekurangan rizki, gitu kan? Kenapa merasakan susah? Kenapa merasa nggak tenang? Kaya tapi nggak pernah tenang, kenapa? Hah? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ayo. Tapi kan sekarang banyak didapati kaya tapi nggak tenang-tenang. Ya, kenapa masih bisa korupsi? Karena nggak tenang dengan apa yang didapatkan. Kenapa masih bisa menipu? Karena nggak tenang. Kenapa masih bisa berkelahi? Padahal kan orang kaya semua. Kenapa masih mencelakai? Padahal bisnis hartanya sudah banyak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak tepat dilakukan. Kita butuh Al-Quran. Kita butuh pedoman. Karena orang dulu itu kayanya luar biasa. Tapi mereka menikmati kehidupannya. Dan yang paling membahagiakan adalah hidupnya terhormat, jasanya dikenang, asetnya masih ada sampai saat ini, dan jaminannya dari lisan Nabi, surga. Dan kayaknya level ketiga. Level ketiga, tiga itu kan tertinggi. Yang standar itu kan kaya. Naik di atas itu kaya banget. Yang ketiga, kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Utsman bin Affan kenal? Ayo kenal. Saya terakhir kemarin waktu berangkat umrah itu, hotelnya sudah jadi. Hotelnya jadi di Madinah itu. Tulisannya wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakafnya Utsman, kapan wakafnya? 15 abad yang lalu, punya hotel sekarang. Ya. Itu dari barokah apa? Membeli sumur, membeli kebun, lalu diwakafkan, masyarakat bisa menikmati abadi. Sampai sekarang tertulis namanya hotelnya Utsman. Dan beliau menantu Nabi, kaya, jadi pemimpin, masuk surga. Ya, ada orang kaya enggak, ya kan? Sahabat Nabi bukan, menantu Nabi jauh, ya kan? Berharap surga Firdaus, ya, tapi kehidupan jauh gitu. Ya, saya nggak bisa mengungkapkan, saya nggak punya kosakata yang aneh-aneh gitu ya. Tapi intinya cita-cita masuk surga, tapi perilaku dan bekal jauh dari itu. Ya, bagaimana bisa tercapai? Maka kita butuh petunjuknya seperti apa. Karena Quran itu abadi dan dijamin sampai sekarang. Allah yang menjamin kok. Semua petunjuknya di setiap zaman pasti dibutuhkan dan gak akan pernah kita keluar dari semua bimbingan itu. Makanya Allah jaga satu-satunya kitab di muka bumi yang terjaga dari mulai bacaannya, hurufnya, gak pernah tertukar ayatnya, titiknya sampai detik ini dari segi bacaannya, cuma Al-Quran. Silahkan cek Al-Baqarah ayat pertama apa? Alif Lam Mim. Dari zaman Abu Jahal sampai abu-abu yang sekarang dibacanya tetap sama. Tetap sama. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Dulu belum ada harakat. Bukankah dulu ada Alam Nashrah ya? Lakas Sadrak. Tulisannya kan Alif Lam dengan Mim juga kan? Tapi nggak pernah ketukar sampai sekarang. Alam Nashrah, Alam Nashrah, Alam, Alam, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Sampai sekarang nggak ada yang beda. Titiknya,
Nggak ada yang beda hurufnya, nggak ada yang beda cara bacanya, semua serupa Al-Quran. Tapi intinya adalah isinya. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah, mohon nanti utus seorang Rasul yang termulia, yang paling istimewa, yang paling hebat, yang dijanjikan itu lahirnya di dekat tempat yang paling istimewa di muka bumi, dekat Ka'bah. Saya sering mengajarkan dan menerangkan ini, tidak ada satupun Nabi Rasul lahir yang kelahirannya dekat Ka'bah tempatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu didoakan ya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail jauh sebelum masa kelahirannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 29 sampai 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ulangi. Ya, satu generasinya itu bisa ratusan ribuan tahun. Didoakan. Makanya tadi saya katakan di awal, Al-Quran itu ayat-ayatnya itu sudah dimohonkan dan sudah viral informasinya. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, setiap para nabi itu ada komitmen. Ya. Wa idh akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum ala dhalikum isri ya qalu bala syahidna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Perjanjian semua, enggak ada nabi rasul dilantik kecuali membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dimohonkan dengan kemuliaan nabi itu, yang paling intinya adalah petunjuk yang dibawanya. Yatsdu alaihim ayatika. Bukankah isi Al-Quran semuanya kita sebut ayat? Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah berapa ayat? Intinya semua isi Quran itu ayat. Sekarang persoalannya, apa artinya ayat? Ayat itu jamak dan tunggalnya disebutkan setidaknya kurang lebih 64 kali dalam Al-Quran. Ayat sering diterjemahkan dengan tanda. Padahal tanda itu ada banyak. Yang paling viral itu 2. Ada alamat, ada ayat. Alamat itu dari bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tanda yang mendekatkan pada tujuan, itu alamat. Di mana alamatnya Masjid Ad-Du'a, Dewi Halim, jalan sekian koordinatnya. Tahu alamatnya, cepat sampai ke tujuan. Tak tahu alamatnya, putar-putar, pusing-pusing, belum tentu sampai ke tujuan. Itu alamat. Tapi ayat tidak disebutkan bahkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan kepada Sang Pencipta. Tanda yang mendekatkan kita kepada Allah disebut dengan ayat. Al-Quran kenapa semua isinya disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ayat itu menjadikan kita lebih dekat. Nah, yang paling menarik adalah kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah, nanti utus seorang nabi lahirnya dekat tempat Ka'bah yang mulia ini dari kalangan masyarakat yang ada di sini, dan mohon berikan kepadanya satu mukjizat yang luar biasa berupa ayat-ayat yang akan ia bacakan kepada umatnya. Dengan ayat itu kita didekatkan dengan Allah. Tapi istimewanya, Allah bukan hanya menurunkan sekedar ayat, tapi ayat itu berubah menjadi pedoman berkehidupan. Yang dengan pedoman itu kita semakin ingat Allah. Makanya dulu Pak, sekarang masih bisa kita lihat jejak dan nafasnya. Kalau umrah, kalau haji, maaf ya, bukankah kalau adzan tutup semua tuh toko ya? Ya kan? Dagang ya dagang, tapi tetap ingat Allah. Waktu salat ya salat. Tijarahnya berubah. Ya. Kerja silakan, tapi saat waktunya kita bertakarub kepada Allah, kita ibadah. Waktu salat, salat. Waktu puasa, puasa. Jadi semua aktivitas itu kalau dibimbing menggunakan bimbingan yang benar dan mengacu kepada ketentuan yang benar, dunianya dapat, akhiratnya pun tercatat dan menjadi dekat hubungan kita dengan Allah.
Karena dekat dengan Allah, dibimbing lewat ayat itu, maka yang terjadi mustahil ada pencurian, mustahil ada korupsi, mustahil ada penipuan. Karena hambanya ingat Allah. Kalau orang ingat Allah, nggak mungkin mencuri. Anda keluar dari sini, ingat Allah, nggak mungkin tertukar sendal. Kan mau dipakai ingat Allah, apa nggak malu mencuri ingat kepada Allah? Nggak mungkin orang ingat Allah itu nyuri. Orang mencuri itu karena nggak ingat Allah. Ya, lupa kan? Kalau lupa kan suka nggak ingat ya? Hah? Orang itu tahu berdusta itu dosa, cuman ketika dia berdusta dia lupa. Orang itu tahu kalau mencuri itu salah, cuman ketika mencuri dia lupa. Lupa itu bahasa Arabnya nasiyah. Kita lupa nasina. Nasina di Quran disandingkan dengan salah. Salah itu akhtana. Kita salah akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Satu ayat. Jadi Quran itu pedoman hidup. Kita harus keluarkan. Lalu wa yu'allimuhumul kitab, bukan sekedar disampaikan, diajarkan isinya. Pengajaran Nabi yang mengajarkan pedoman Quran itu yang disebut dengan hadis. Nah, hadis itu nanti ada rinciannya. Saya izin berdiri ya. Kita mulai masuk ke intinya. Ini mukadimahnya selesai nih. Masuk ke intinya sekarang. Sampai jam berapa kita? Siap. Siap. Silakan subuh sampai di sini, saya di Villa Citra. Perhatikan sini. Jadi Al-Quran itu kelihatan ya? Ya terserah lah, mau lihat mau belum. Tulis nih, Al-Quran. Nih. Nah, kelihatan? Kalau nggak kelihatan, saya barusan menulis Al-Quran. Bayangkan di kepalanya, tulisannya Al-Quran gini. Nah, ini pedoman hidupnya. Firman Allah. Maaf, yang memfirmankan siapa? Yang memberi pedoman siapa? Pertanyaan saya, kita sekarang pakai logikanya yang betul, pakai logika. Ya, Allah menjadikan kita sebagai manusia yang cerdas, diberikan kekuatan untuk menalar, maka gunakan akal ini di tempat yang benar supaya hidupnya sehat. Perhatikan baik-baik. Kalau pencipta tahu nggak dengan yang dicipta? Paham tidak? Mengerti tidak? Contoh praktek. Yang bikin handphone tahu nggak tentang handphone? Kalau rusak kita bawa ke counter handphone atau ke dealer motor? Tempat handphone ya. Karena yang tahu handphone tuh yang bikin handphone. Yang tahu motor yang bikin makanya kalau motor ada kerusakan dibawa ke bengkel bukan ke kantor handphone. Salah Anda. Maaf saya ada kerusakan nih. Apa? Ini spare partnya motornya rusak, tapi dibawanya ke counter HP. Anda nggak sehat. Jelas ya? Dari sini Allah pencipta kita bukan? Saya tanya, kita manusia bukan? Coba lihat dulu masing-masing. Yakin manusia? Ini apa? Ini apa? Baik, kepala. Ini pundak. Ini benar berarti. Pelan-pelan. Kita manusia bukan? Tulis di sini manusia. Ini pelan-pelan kita gunakan logika kita dengan benar. Siapa pencipta kita? Yakin? Baik. Nanti bab akidah juga dirinci. Islam itu agama penuh ilmu. Kenapa Tuhannya harus Allah? Dirinci. Nanti ada dialognya, ada silogismenya, diterangkan. Ya, kenapa mesti paham dengan akalnya? Kenapa Anda pilih Allah bukan yang lain? Itu ada jawabannya termasuk di Quran. Kenapa Tuhan itu mesti satu? Ini dalam keyakinan umat Islam ya, tapi didialogkan supaya kita yakin. Ya, kenapa namanya Allah bukan yang lain? Dari mana datangnya nama Allah? Ada spesifik. Secara singkat kita yakin Tuhan kita siapa? Allah. Jadi pencipta kita siapa? Pertanyaannya, tadi kan kita di awal sudah kita komitmen tegaskan, yang mencipta pasti sangat tahu dengan yang diciptakan kan? Konsekuensi dari pernyataan ini, Allah pasti tahu tentang kita kan? Tentang hidup kita, tentang masalah kita, kan? Kalau sudah begitu, kenapa Kak punya masalah curhatnya kepada Allah? Kenapa curhatnya di media sosial?
punya masalah rumah tangga, curhatnya bukan ke Allah, curhatnya di IG. Aku tak menyangka dia seperti itu. Nyangka tuh. Setelah sekian lama berumah tangga ditulisin, nungguin komen. Ya. Tulis dari Lampung, nungguin komen, ambil masak, dicek lagi, cek lagi. Ini apa? Gak menyelesaikan masalah. Innama ashku bathi wa khuzni ilau. Jadi yang mengetahui ini Allah. Yang tahu kita Allah. Yang tahu hidup kita Allah. Sebelum dicipta, saat beraktivitas, sampai kita wafat, sampai pulang kemana. Antum tuh di sini mau ngapain sih? Ini saya tanya nih, saya tanya. Meninggal gak? Meninggal gak? Tuh, meninggal tuh. Meninggal. Tuh, meninggal. Kita yakin kita pasti akan pulang. Pertanyaannya, setelah meninggal tuh kemana? Apa yang dilakukan? Ada apa? Terus di sini selama ini ngapain? Kalau mau meninggalkan dunia, kan mau ditinggalkan. Bekalnya apa? Masa kita mengerjakan sesuatu di tempat yang akan kita tinggalkan, tapi nggak punya bekal ke tempat yang akan kita kunjungi. Antum dari Lampung, mau ke Palembang, dari sini mau ke Palembang, mungkin nggak berangkat ke Palembang tanpa bekal, mungkin nggak? Mungkin. Mungkin berkehidupan di sana kalau nggak ada bekal? Nggak mungkin. Orang kalau mau bepergian pasti nyiapkan bekalnya. Anda kan yang ada di sini nggak dari satu tempat. Dari Lampungnya mungkin beda-beda. Ada yang dari Metro, ada yang dari Damar, ada yang dari Natar, ada yang dari macam-macam. Boleh jadi juga mungkin ada yang dari luar kota datang ke sini. Nggak mungkin Anda ke sini kalau nggak ada bekal. Mustahil. Nah, kita diminta berpikir cerdas. Kita kan akan meninggalkan dunia ini. Bekal apa yang dibawa ke tempat yang akan kita kunjungi? Tapi bersyukurnya sebagai muslim, di Islam itu paling komplit. Setelah meninggal dunia dijelaskan, cara meninggalnya dijelaskan, pilihan mau yang menenangkan atau mau yang tegang disampaikan, pindahnya kemana dijelaskan, tempatnya namanya kubur, sifatnya barzah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil, suasananya seperti apa. Nggak ada satupun kitab suci yang merinci keterangan di setiap alam kecuali Al-Quran. Silahkan cek. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran itu firman. Yang berfirman siapa? Allah. Kenapa difirmankan? Secara singkat adalah, ini pedoman hidup kita ada di sini. Lalu dipilih Nabi Muhammad SAW, diutus Muhammad SAW sampaikan pedoman hidup ini. Dipilihlah Nabi Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Lalu menariknya begini, di era Nabi ada tempat yang sangat maju namanya Romawi, imperium, metropolitan, mewah, peradaban, teknologi hebat. Bisa kita saksikan sekarang ada tempat gladiator macam-macam tuh, jejaknya masih ditemukan. Yang ke arah Turki ke sana, Mediterania sampai ke Tripoli, Libya, ke Italia kita temukan, masih ada imperium Romawi. Sisinya lagi yang lain ada Persia, kekaisaran Persia. Ada Romawi, ada Persia. Sama, maju, punya peradaban, pasukannya hebat, ya luar biasa, militernya tangguh dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengutus Nabi Muhammad di Romawi yang maju, bukan di Persia yang maju. Tapi diutusnya di antara pertengahannya di bawah lembah yang sangat terbelakang. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tandus, yang nyaris sulit ditemukan satu tumbuhan, yang masyarakatnya terbelakang dalam konteks tidak mengenal nilai-nilai kebaikan secara utuh. Semua jenis kriminalitas ada di situ. Tertinggal dari peradaban, jauh. Walaupun itu kota dikunjungi orang berziarah, haji dan sebagainya, tapi tetap jauh dari peradaban. Yang diturunkan apa? Al-Quran. Ditugaskan Nabi untuk membimbing. Maka didetilkan oleh Nabi keterangan ayat-ayat ini. Wa yu'allimuhumul kitab. Diperintahkan mengajarkan isi kandungan Al-Quran itu. Ketika ada orang-orang di masa Nabi yang berniaga, turun ayat-ayat tentang niaga. Ini ayat-ayat dagang, dibimbing lewat ayat-ayat ini. Ada yang di militer, dibimbing lewat ayatnya. Ada yang di birokrasi, dibimbing. Ada yang sekedar dengan tenaga, dibimbing. Turun ayat, turun ayat, turun ayat. Semua jenis aktivitas manusia ada bimbingannya, detilnya dari petunjuk Nabi. Semua yang melekat pada petunjuk Nabi disebut dengan hadis namanya.
Hasilnya apa? Ini tempat yang dikenal dengan jahiliyah, yang paling terbelakang, naik ke permukaan, mengalahkan sinar Romawi dan Persia. Yang ini kemudian runtuh ke bawah, yang ini juga tenggelam, ini naik. Dan demi Allah saya katakan, naiknya itu dengan pencerahan yang berkemajuan. Dibawa kemanapun risalah kemuliaan yang dicontohkan dan dibimbing Nabi ini, semua tempat itu maju dan tercerahkan. Silahkan. Sepeninggal Nabi dibawa ke Afrika Utara. Afrika Utara itu nanti provinsi dulu bagi negara Islam yang ada pada saat itu. Provinsinya. Provinsi. Gubernurnya Musa bin Nusayr. Panglimanya Tariq bin Ziyad. Datang orang Andalusia di Iberia, Spanyol sekarang yang dekat dengan Portugal. Datang minta pertolongan untuk dibantu ke sana, dikirimkan Tariq bin Ziyad. Yang sekarang selatnya masih ada, dokumentasinya Gibraltar. Ya. Masih ada tempatnya. Dibawa ke sana, Andalusia yang tertinggal, datang umat Islam dibantu. Ini tidak bisa ditolak dalam sejarah. Dibantu, dikembangkan sampai muncul peradaban di Eropa bertahan selama 7 abad. Perhatikan, bukan peradaban Arab, bukan peradaban Andalusia, tapi peradaban Islam di Andalusia, peradaban Islam di Irak. Dibawa kemanapun, maju. Maka kita mesti sadar bahwa semua petunjuk dalam Al-Quran dan hadis itu bukan sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk ditahsin, ditajwid, diperdengarkan, dibacakan. Itu bagus, ada pahalanya. Tapi intinya, pahami, bawa, amalkan dalam kehidupan. Setelah ini diturunkan, jadi kurikulum, itu yang disebut dengan sunnah namanya. Sunnah itu jalan yang diikuti. Dari sini muncul istilah Al-Quran sebagai pedoman, sunnah sebagai rangkuman kita dalam meniti kurikulum hidup itu. Rinciannya di sini. Maka dikumpulkanlah jasa besar oleh para ahli hadis. Contoh Al-Imam Al-Bukhari, itu yang paling viral kan? Al-Imam Al-Bukhari itu dari Bukhara, bukan orang Arab. Orang Uzbekistan sekarang. Beliau tuh nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Makanya karena dari Bukhara, beliau memperkenalkan, saya dari Bukhara. Dalam rumus bahasa Arab, tambahkan al di depan nama kota, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Jadi beliau memperkenalkan diri, saya bukan dari Arab, saya dari Bukhara. Islam telah sampai ke tempat saya dan memotivasi saya untuk belajar sampai datang saya ke sini. Makanya dulu orang dari luar itu memperkenalkan lebih banyak dengan nama daerahnya. Ada Syekh Yasin dari Padang, dia memperkenalkan diri beliau. Ana Yasin Al-Padangi, Islam telah sampai ke Padang dan mengantarkan saya ke sini. Ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, nanti ada Pak Sabil tuh, ketua DKM Ad-Du'a. Ya, datang misalnya ke Mekah, ana Sabil Al-Waihalimi Al-Lampungi Al-Masjid Ad-Du'ai. Al-Ketua DKMI gitu ya. Misal diperkenalkan itu, jadi semua orang berkenalan tahu, oh ada yang dari sini, dari Jawa, dari Sumatera, dari Palembang, dari macam-macam, dari negara A, B, C, D. Tapi yang paling menarik apa? Bukan hanya datang memperkenalkan, tapi membawa satu kebanggaan sebagai muslim. Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab yang sangat populer, ditulis 16 tahun demi merumuskan ini semua. 16 tahun, ditulis mulai di Mekah, berakhir di Masjid Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama kitabnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Ayo ulangi. Nah, karena kepanjangan kita singkatlah dengan nama Sahih Al-Bukhari. Tapi nama aslinya Al-Jami'. Jami itu jenis kitab hadis yang menghimpun banyak tema, banyak topik. Ternyata beliau mengumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dibuatlah kemudian diklasifikasikan jadi 97 topik. Begitu Pak cara berinteraksinya ngaji hadisnya Pak. Di situ tuh ada 97 tema. Nah, tema ini dibuat sebagai kurikulum kehidupan. 97 topik. Kata beliau, Al-Jami As-Sahih, isinya telah saya cek tersambung benar. Musnad tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukhtasar, saya enggak bertele-tele kata beliau.
Yang beliau turunkan di setiap ngaji kitab itu kita temukan ayat Qur'annya apa? Ayatnya dulu. Ya, setelah itu hadisnya. Kalau diperlukan penjelasan, dijelaskan sekilas. Kitab Badul Wahyi yang pertamanya, kitab tentang turunnya wahyu. Dari mana taunya Nabi Muhammad itu seorang nabi, buktinya apa? Dibahas dulu. Itu jenius beliau. Sebelum kita membahas 96 topik yang lainnya, harus yakin dulu Nabi Muhammad itu seorang nabi. Dari mana taunya beliau nabi? Apa buktinya seorang nabi itu? Tandanya apa? Sehingga nanti tidak diklaim bahwa ini hanya rekayasa semata. Dan setiap orang bisa mengklaim dirinya nabi. Standarnya apa? Maka bagian pertama dibuat tentang kitab Badul Wahyi, tentang standar awal wahyu, untuk memberikan tanda standar kenabian. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi di era kapanpun, sampai kekinian pun, cek dengan parameter ini. Cek ukurannya dengan ini. Kalau sesuai dengan ini, nabi. Tapi kalau nggak sesuai, nggak mungkin nabi, dan nggak akan pernah ada yang sesuai dengan tanda-tanda ini. Karena ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka statusnya sudah khatamin nabiyyin, kata Nabi, la nabiyya ba'di. 2, kitabul iman. Kitab tentang iman. Pernah merasakan iman naik turun? Halo, pernah naik turun? Baik, kalau sedang naik, semangat sholatnya ya? Semangat tahajudnya ya? Belum adzan subuh sudah bangun ya? Halo? Belum sholat subuh sudah sholat ya? Iya. Kacau itu. Iya kan? Semangat ya? Senin puasa ya? Ya, Kamis puasa kan? Semangat kan? Tapi kalau sedang turun, sedang futur, jangankan sholat sunnah, fardu bisa terlambat ya? Halo? Sholat bisa nggak fokus ya? Subuh berapa rakaat? Kadang bisa 1. Ya, karena nggak sadar kemana-mana, ya, lisannya Allahu Akbar tapi di pikirannya proyekku Akbar, ya, WA belum dibalas, SMS belum dijawab, status belum diupdate. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli, sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada yang begitu? Dah, saya gitu aja. Kalau sedang turun kan? Maka beliau menghadirkan Kitabul Iman. Topik yang kedua tentang iman. 57 hadis di Kitabul Iman. Kalau kita pelajari itu, keluarkan bagaimana cara menaikkan iman dan jaga supaya nggak turun. Apa yang menyebabkan iman turun? Kenapa seseorang bisa berkurang imannya? Apa yang menjadikan iman itu kuat? Bagaimana semangat ibadah? Apa jenis ibadah yang bisa menguatkan iman? 57 hadis. Makanya ngajinya tinggal pilih topiknya. Setelah itu apa? Anda mahasiswa, dosen, pengajar. Topik ketiga, Kitabul Ilmi. Di situ diajarkan memilih waktu yang terbaik kapan untuk belajar dan mengajar. Sampai Nabi itu punya waktu pengajian ibu-ibu. Hari Kamis itu pengajian ibu-ibu itu Nabi hari Kamis. Tapi bukan harus kita milih hari Kamis, bukan begitu maksudnya. Menata waktu sehingga ada kelonggaran, ditata dengan aktivitas. Ketemunya Kamis untuk pengajian ibu-ibu. Apa yang dilakukan? Bagaimana cara belajar? Bagaimana cara menghafal? Bagaimana cara menguatkan ilmu dengan ibadah? Bagaimana cara meningkatkan takwa? Ada semua di sini. Ayatnya apa? Hadisnya apa? Yang bisnis, Kitabul Buyu'. Kitab tentang niaga. Ya, tentang jual beli. Keluarkan itu. Bagaimana menghindari riba? Bagaimana berniaga yang berkah? Bagaimana mendapatkan keuntungan yang berlipat tapi Allah memberkahi di dalamnya? Ada. Semua sukses. Dan ini dari mulai kehidupan sampai alam kubur, sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala, 97 topik. Nah, kita tuh seperti ini harusnya. Dan demi Allah saya katakan, tidak ditemukan masalah apapun di setiap zaman dan generasi kecuali jawabannya selalu ditemukan di sini. Al-Qur'an, Sunnah. Al-Qur'an, Sunnah. Itulah yang diajarkan para ulama kita. Maka Quran itu solusi. Sunnah itu solusi. Kalau digabungkan Al-Quran itu solusi, maka kita temukan Aqsa, Al-Quran, Sunnah, solution. Jelas sampai sini? Nah, dari situlah kemudian kita ingin menebarkan spirit ini ke setiap tempat minimal yang bisa kita pijak setidaknya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi kita ingin datang mengingatkan lagi. Itulah kita adakan roadshow dari Aqsa, datang ke Lampung, datang ke Padang, Sumatera Barat. Insya Allah nanti kita akan ke Aceh, insya Allah ke Kalimantan. Yang tanya-tanya kalau saya mau ke Lampung, Kalimantan kapan? Aceh kapan? Sabar insya Allah. Ada waktunya. Kami ingin ingatkan, nanti kita akan bangun kelas-kelas yang diintegrasikan. Insya Allah. Sebentar lagi di sini juga ada sekolah nanti insya Allah. Ya, diturunkan
Jadi saya tidak menginginkan Quran hanya ada di mushaf. Quran hanya ada di hafalan, bagus, ada pahalanya. Tapi kalau nggak pernah kita praktekkan dalam kehidupan, kita tidak akan merasakan nikmatnya menjadi manusia Qurani. Untuk itu, cara memulainya adalah kita mulai dari Al-Fatihah, bahas setiap ayatnya, dapatkan petunjuknya, bawa pulang dengan mengamalkannya. Siap? Nah, mari kita mulai dengan satu ayat saja malam hari ini. Mungkin kita bahas satu bagian saja. Ini baru kita mulai nih. Tadi mau mukadimah yang kedua. Anda minta sampai subuh sih. Nggak, kita batasi ya. Paling maksimal 8:30 kita selesai dengan semua doa dan sebagainya. Paling maksimal. Ayat ke-26. Kita sudah bahas dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 25 di pertemuan yang lalu dalam kajian Al-Quran Sunnah Solution. Mohon izin kalau saya datang ke Lampung lagi di waktu malam Jumat, maka berlaku hukum kajian Aqsa. Apa itu kajian Aqsa hukumnya? Yaitu setiap yang ikut kajian ini harus membaca dan menghafalkan ayat yang akan dikaji. Jadi kalau kita bahas ayat 25, nanti masuk ke sini kita sudah hafal ayat 25 itu satu ayat saja. Satu ayat saja. Siap? Ya. Nah, kalau Anda ke Bekasi, nanti di setiap pintu itu ada musyrif penjaga. Baru boleh masuk ke dalam setelah setoran ayat. Ya, kalau belum hafal boleh datang, tunggu di luar. Nah, itu untuk memotivasi, ya. Tapi kalau belum hafal juga boleh masuk, boleh. Disesuai dengan hafalan, kuat depan, ya. Hafalan agak belakang dikit. Untuk motivasi. Jadi kalau ditanya di yaumul hisab ada usahanya. Ada usahanya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat ini saya akan merangkum dulu ayat 1 sampai 25 dengan cepat. Setelah itu kita lihat diri kita posisinya ada di mana. Hadirin sekalian, dalam kita berkehidupan kita akan temukan 4 kualifikasi manusia. Ada berapa? 4 kualifikasi manusia berdasar keyakinannya pada Al-Quran sebagai petunjuk berkehidupan, plus berdasar karakter dalam menjalani kehidupan. 1, akan ada orang baik. Jadi Anda ketemu di kantor, baik. Jadi tetangga, baik. Jadi pasangan hidup, baik. Dan ini orang yang paling ideal. Jadi kalau berumah tangga, berpasangan gak akan menyulitkan. Berteman akan terus mendampingi dalam suka dan duka dan membahagiakan. Jadi tetangga, keberkahannya akan terasakan. Dan ini orang baik yang sejati. Nah, orang baik yang sejati ini oleh Allah disebut dengan kalangan takwa. Orang-orang yang bertakwa. Ini golongan pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa ciri orang baik ini yang menghasilkan kemuliaan tadi? Ya, orang-orang ini standar pertamanya adalah beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau Anda ingin mencari pasangan, Anda ingin berteman, Anda ingin cari tetangga, cari tempat untuk tinggal, pertama kali kalau ingin keadaan hidup itu menenangkan, jauh dari persoalan-persoalan yang menggelisahkan, maka cari orang yang beriman. Jelas? Nanti ada standarnya iman juga. Karena terkualifikasi nanti. Kalau sudah menemukan orang beriman, ini beriman nih, beriman. Maka lihat standarnya. Kapan disebut beriman? Wa yuqimunas shalah. Minimal dia bisa menjaga waktu sholat dengan sempurna yang fardu, yang pokok. Tulis begini bentuknya. Sholat tuh ada begini, alif, lam, shad, lam, alif, ta begini. Ada alif, lam, shad, lam, waw, kemudian alif, ta maftuhah begini. Ada alif, lam, shad, lam, waw, kemudian fathah tegak, ta begini. Kalau yang ini sekali sholat. Kadang-kadang alifnya diganti dengan waw, tapi bentuknya begini sholat. Kalau yang begini, alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta. Yang nggak melihat di papan tulis, bisa dituliskan keterangan Al-Baqarah ayat 238. Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu 'alas sholawati. Bentuknya begini. Dan ini yang dimaksud sholat fardu. 5 waktu sholat. Ya. Rumusnya 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ini sholat fardu. Kalau begini, alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, ta begini. Ini artinya
semua jenis sholat yang mampu dikerjakan. Yang pokok yang fardunya 5, di luar yang ini pun masih bisa dilakukan. Tahajud, duha, sholat mutlak, rawatib, itu maksudnya. Kalau Anda ingin menemukan teman sejati, teman yang baik, kata Al-Quran, pilih orang beriman yang dia menunaikan sholat dengan baik, bukan sekedar menjaga fardunya, tapi juga menjaga sholat-sholat sunnah yang menyertainya. Kalau yang fardu kan standar. Tapi kalau Anda sudah menemukan orang rajin sholat duha, rajin tahajud, rajin rawatibnya, itu bisa dipastikan tanda pertama kebaikan melekat pada dirinya. Dari pasangan, ada wajah-wajah yang kelihatan belum menikah, ya, insya Allah ya, insya Allah ketemu jodohnya, dimudahkan, ya minimal sebelum kiamat 2 hari lah, ya. Ya kan? Jadi statusnya saat meninggal sudah pernah menikah, sebelum kiamat kurang 2 hari, sehari lagi kan persiapan buat tobat ya. Itu kalau tahu, kalau enggak ya kita beramal sepenuhnya. Jelas? Baik. Kenapa nyambung ke situ itu? Sholat, maka cari yang sholat. Tetangga, cari tempat yang di situ semarak sholatnya, dekat ke masjid. Ya, teman, cari pekerjaan yang tidak meninggalkan sholat. Anda tuh aneh kadang-kadang. Anda kan pekerjaan mencari rezeki, terus Anda yakin rezeki itu dari Allah, tapi Anda cari pekerjaan yang menjauhkan Anda dari Allah, yang nggak nyambung, Joni. Itu gimana sih? Anda bekerja mencari rezeki, rezeki itu sumbernya dari Allah, gitu kan? Terus Anda cari pekerjaan yang tidak menyambungkan Anda dengan Allah, ya gimana dapat rahmat Allah? Itu yang menyebabkan kadang nggak berkah. Itu yang menyebabkan capek pekerjaannya, berangkat gelap, pulang gelap, ya. Bulan belum habis sudah habis gitu kan, kerja lagi, ada yang banyak, belum dimulai pekerjaan sudah ada omset, tapi membuat diri dia tersiksa, tidur susah, ya, kerja lagi, diskusi lagi, rapat lagi, yang sudah ada nggak ternikmati. Dan saya yang paling kadang-kadang kasihan, untuk sholat aja nggak mampu, untuk baca Quran nggak punya waktu, terus cita-citanya dahsyat pengen ke surga Firdaus gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketiga, senang berbagi. Ya, dapat menyertai dalam suka dan duka. Jadi, orang beriman menjaga sholat, senang berbagi. Dia tidak punya pun saat itu dia referensikan. Jadi kalau orang kita punya teman yang mengerti tentang kita, membersamai dalam suka dan duka, mau berbagi dalam kebaikan, itu kata Allah pasti orang baik itu. Orang baik. Ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila Al-Quran, yang keempat itu Al-Quran. Ini tingkat yang paling tinggi. Kalau sudah ditemukan ahli Quran yang benar-benar ahli Quran, itu bahagia, Pak. Demi Allah saya katakan bahagia. Bapak Ibu aja, lihat anak Anda yang kecil mengulang-ulang Al-Quran 3 tahun, 4 tahun, baru hafal ad-duha, tapi Anda pulang kerja dan melihat anak itu sedang mengulang ad-duha, hilang semua penat Anda di kantor dan di jalan. Demi Allah saya katakan, demi Allah. Anda pulang tuh, anak Anda 3 tahun, ya, terus Anda pulang, assalamualaikum. Anda lihat anak Anda sedang menghadap kiblat, wadduha wallaili idza saja. Anda bisa terdiam di belakangnya sampai selesai begini. Lalu Anda peluk, angkat anak itu, dan Anda hilang penat perasaan yang kadang-kadang rapat, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang ada pertikaian dan sebagainya. Hilang semua dengan Al-Quran. Apalagi ketika anak Anda usia 10 tahun menelpon dari kejauhan di pesantren mengatakan, Abi, Umi, alhamdulillah, Nanda telah selesai 30 juz. Demi Allah saya katakan, apapun yang pernah Anda raih, miliaran, ratusan, triliunan yang pernah Anda dapatkan dalam proyek dunia, tidak akan pernah mampu menyaingi kebahagiaan yang Anda dapatkan ketika mendengar selesai khatam Al-Quran. Saya sudah punya bertemu beragam pejabat yang tinggi, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi mereka ada di antaranya yang bahkan mengatakan, Ustaz, kalau diperkenankan saya ingin tukar hafalan Qurannya dengan semua yang saya punya. Saya nggak pengen ini semua, yang penting saya pengen ada hafalan Qurannya. Karena memang mereka merasakan khatam, ya, dengan semua kemewahan dunia, tapi tetap merasa kurang dan masih merasakan kebahagiaan walaupun melihat anak orang lain yang menghafal Quran. Coba rajin-rajin Pak datang ke haflah Quran, ya. Ketika Bapak lihat anak orang lain memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya,
Anda tuh bukan orang tua aslinya. Tapi kita melihat aja sudah bisa terharu dengan keadaan itu. Apalagi itu anak kita. Maaf, anak Anda. Maaf ya Bu. Saya sudah ada istri dan 5 orang anak. Alhamdulillah. Ahli Quran. Ahli Quran. Tapi ahli Quran yang benar. Ahli Quran yang benar. Nanti ada standarnya di Quran surah ke-35 Fatir ayat 32. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ukuran kelima, wa bil akhirati hum dan dia berteman, dia berinteraksi untuk akhirat tujuannya, bukan sekedar dunia. Jadi dia berteman dengan Anda itu bukan karena ukuran dunia. Yang saat Anda kaya dia berteman, kekayaan Anda hilang dia tidak jadi teman. Yang saat Anda punya kedudukan jabatan, dia sering WA, telepon, pengen ketemu. Ketika hilang jabatan, dia menjauh, di kontak tidak ada, di WA nggak pernah balas. Ke dunia. Orang ini jadi tetangga karena mengingatkan Anda urusan akhirat. Jadi teman di kantor mengingatkan Anda, akhi, jangan itu, jangan lakukan. Bagaimana kalau dihisab? Bagaimana meninggal saat dalam keadaan disogok? Bagaimana meninggal kalau sedang melakukan korupsi dan sebagainya? Mengingatkan tentang akhirat. Itulah ulaika ada hudamir wa ulaika humul. Maka dalam berinteraksi kehidupan temukan orang baik ini apapun profesi kita. Itu satu. Yang kedua ada orang ingkar. Ingkar dengan Quran dan ingkar dengan petunjuk-petunjuk Allah. Ayat 6 sampai 7. Ini terbagi dua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la khatamallahu 'ala absarihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Ada dua jenis. Yang satu ingkar dan memilih untuk tidak beriman, sehingga menutup semua bagian tubuhnya, telinganya, matanya, pikirannya untuk menerima pintu-pintu hidayah. Tapi indahnya Islam tidak memaksa. Hanya tipikalnya, kalaupun diingatkan, diberitahu, tetap menolak. Kedua. Yang ketiga, sama juga ayatnya. Dan Anda kalau mau rinci silahkan lihat di kajian sebelumnya. Ya, sudah banyak kami hadirkan Aqsa dalam YouTube. Yang ketiga itu mengaku muslim, mengaku beriman, tapi perilakunya seperti orang yang belum beriman. Contoh, kalau ada orang belum beriman, saya selalu katakan belum beriman supaya punya harapan dia beriman. Ya, ada orang belum beriman, terlepas apapun keyakinannya, dia nggak sholat karena dia belum beriman. Dia nggak puasa karena belum beriman. Tapi ada orang, dan ini kalau disebutkan isyaratnya pasti terjadi, mengaku Islam, mengaku beriman, tapi tidak menunaikan sholat. Ada orang yang di KTP-nya Islam tapi nggak sholat, puasa tapi nggak mau puasa Ramadan, zakat nggak dikerjakan. Nah ini oleh Quran disebut dengan kafar, kata kerjanya, menunjuk pada pekerjaannya, jamaknya kafaru. Quran surah ke-14 ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi wa la in kafartum. Kafar di situ kufur dalam bentuk nikmat, mengaku muslim tapi nggak mau zakat, aku muslim tapi nggak mau sholat. Nah, itu masuk dalam golongan kafar yang kedua. Ya, pecahannya jadi yang ketiga. Yang keempat, Anda akan temukan dalam pergaulan itu orang munafik. Maaf, yang mengaku muslim, mengaku beriman, dan kalau ada persoalan dia mengatakan saya juga Islam, saya juga beriman, tapi lisannya tajam menyakiti orang-orang Islam, bahkan menyoal keyakinannya sendiri. Dia paling kritis terhadap ajaran Islam, jilbab, tahajud, Quran, kadang-kadang olok-olok dan sebagainya. Tapi kalau dia dikatakan dia mengaku muslim, nah itulah orang yang terkena penyakit nifak, orang yang disebut dengan munafik. Ayatnya dari ayat 8 sampai dengan ayat 20. Pernah menemukan orang yang katanya muslim tapi mengolok-olok agamanya sendiri? Ada? Ada. Nah itu terkontaminasi. Jadi kalau Quran sebutkan akan didapati. Itulah 4 golongan dalam kehidupan. Itu ayatnya dari 1 sampai ayat 20. Ayat 21 sampai dengan ayat 22, Allah dengan keadilannya dan sifat Rahman dan Rahimnya memberi petunjuk pada semua golongan ini untuk menjadi golongan yang pertama. Tapi harus adil, diberikan petunjuk. Maka diinginkan oleh Allah dengan petunjuk itu ikuti. Ya, dan Allah di sini nggak akan bisa disalahkan.
Ya, karena sudah diberikan petunjuk, diberikan kesempatan, bahkan diberikan Nabi dan Rasul untuk mengingatkan. Maaf ya, maaf. Ini kalau kajian misalnya malam sekarang, panitia menyediakan snack, masing-masing diberikan snack. Sudah ada bagiannya, tapi ada yang tidak mengambil itu. Dan yang nggak ngambil ini kemudian merasa lapar, lalu pingsan. Pertanyaan saya, yang salah itu panitianya atau orangnya yang nggak ngambil tadi? Panitianya sudah menawarkan, memberikan, tapi dia tidak mengambil itu. Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mendapat hidayah selama berkehidupan. Lewat telinga, lewat mata, lewat pendengaran kita, lewat penglihatan, lewat akal kita. Setiap hari terdengar azan, ada diskusi, buka YouTube kok yang keluar ceramah, ada diskusi dan sebagainya. Itu hidayah. Karena itu hidayah sifatnya diberikan tanpa batas. Cuman manusianya mau ambil atau tidak. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda mau cari, mau dapatkan itu, mau ambil itu, pasti Anda dapat hidayah Allah. Maaf, kalau telepon di sini berbunyi, terus sinyalnya nggak ada tuh. Suaranya ada nggak? Nggak ketemu kan? Tapi kan orang yang terima telepon tuh keluar cari sinyal kan? Halo? Cari sinyal kan? Kalau sedang telepon, sinyalnya hilang-hilang, Anda cari sinyal kan? Kalau sinyalnya dapat, maka kuat lagi kan? Itulah hidayah. Allah tebarkan sinyalnya dalam setiap keadaan. Cuman Anda mau ngambil nggak sinyalnya itu? Kok bisa sih lewat di jalan pulang kerja, kok kelihatannya masjid orang ke masjid orang sholat? Kenapa harus lewat situ? Kan bisa Anda lewat tempat lain. Kenapa harus lewat situ? Itulah hidayah. Tapi Anda mampir nggak? Sholat nggak? Anda lihat mau tayangan YouTube, bahkan ada yang mau lihat maksiat. Tapi yang kebuka malah ta'lim. Terus diingatkan, jangan berbuat maksiat, cepatlah tobat. Kok bisa keluar itu? Ada seorang anak, ini rahasia ya di antara kita aja ya. Tapi ini kisah nyata, Mungkin juga nonton gak apa-apa, saya juga pernah kisahkan. Anak baik, anak saleh, cerdas. IQ-nya bagus, punya keterbatasan. Karena pengen kuliah, nggak punya biaya, keterbatasan tinggi, akhirnya ketegangan memuncak dan sebagainya, memutuskan untuk mengakhiri hidup, membunuh diri. Tapi unik juga, supaya dosanya nggak terlampau banyak, tahajud dulu, tobat. Begitu tali dipasang, tahajud dulu, ngantuk ketiduran. Perhatikanlah bagaimana Allah memberikan hidayah. Ketiduran. Ini kisah nyata, anaknya langsung datang kepada kami. Mimpilah ketemu dengan Rasulullah SAW. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Pergi ke si fulan katanya, itu aja perintahnya. Datangi si fulan. Datanglah anak itu. Datang ke tempat kami, Bekasi, persis di kajian malam Jumat begini. Ceritakan seperti tadi. Saya diminta menjumpai Ustaz. Saya bilang, apa pesannya Rasulullah SAW? Ya, pesannya temui Ustaz aja. Kamu mau apa? Saya mau kuliah, mau sekolah. Gak ada yang lain? Enggak, cuma kuliah aja. Gak ada pesan yang lain? Tidak. Ya sudah. Mau di mana? Di kampus. Udah, kamu kuliah. Siapkan semuanya sampai kuliah, sampai S2. Demi Allah, selama kuliah nggak pernah minta apapun, nggak uang saku, nggak ini, cuma pengen biaya kuliah aja. Anda tahu yang terjadi? IPK-nya sempurna, summa cum laude 4. Dan risetnya itu sangat luar biasa tentang ketahanan pangan dan diminati sampai dari profesor dari Jepang. Ya, modalnya apa? Nih, taqarrub ilallah. Walaupun ikhtiarnya nggak harus ditempuh, ditiru maksudnya, ya. Pengen bunuh diri tahajud dulu gitu kan. Karena beda asbabnya. Yang mau saya katakan, hidayah itu pasti Allah berikan, cuman mau diambil apa enggak gitu. Ini udah sampai di sini, udah duduk, ustadznya pun ada hidayat gitu kan, sebagainya, masih belum mau berubah juga. Dengan cara apa lagi diberikan petunjuk? Ya, dengan cara apa lagi? Nah, ini poinnya. Jadi, ketika kita keluarkan itu semua, kata Allah, ya ayyuhan nasu, ayat 21. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali, yang 4 golongan itu. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Cara menerjemahkan ayatnya baca dari belakang terjemahannya.
Aku ingin kalian semua menjadi hamba yang takwa. Tapi dengan keadilan, hukum adil mesti berlaku. Aku berikan jalan nih. Caranya bagaimana? Sembah aku, kata Allah. Ibadah. Di antara ibadah itu, ini menggunakan pedomannya. Makanya di sini ada ketentuan sholat. Aqimus sholat. Caranya diajarkan oleh Nabi. Begini caranya. Di sini ada ayat zakat. Caranya diajarkan Nabi. Di sini ada cara untuk menikah, ayatnya. Caranya diajarkan Nabi. Semua itulah ibadah. Hidup kita itu untuk ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ibadah itu bukan cuma sholat. Ibadah itu bukan cuma puasa. Kita itu makannya ibadah. Ya, berpakaian ibadah. Minum ibadah. Makanya bangun tidur aja udah ibadah. Untuk menjadikan kegiatan itu ibadah ada pedomannya. Pedomannya dari Al-Quran. Rinciannya dari sunnah. Makanya di antara sunnah itu mengajarkan doa. Dan hanya dalam Islam semua kegiatannya ada doanya. Silahkan cek. Bangun tidur ada doanya tidak? Antara bangun dengan tidur, kita mau tidur dengan bangun dari tidur, sama nggak doanya? Beda. Bangun tidur itu bukan cuma doanya, caranya diajarin. Coba buka Sunan Abu Daud. Ini coba sih bacaannya diperbaiki ya. Coba satu-satu sehari ngaji satu hadis. Pulsa akhiratnya ditambah, jangan cuma dunianya aja. Bacaannya diganti. Generasi milenial tuh, ganti. Bacaannya ganti, yang keren tuh ngaji kitab hadis, sirah yang dulu, itu yang keren, karena pasti. Anda kok baca yang fiksi-fiksi? Ngapain baca yang fiktif yang nggak ada sama sekali? Anak-anak tuh lihat bacaannya tuh. Boleh baca komik, komiknya tentang sirah. Ya, orang-orang hebat di masa lalu. Orang-orang luar biasa. Ya, tokoh-tokoh yang hebat. Siapa aja, misalnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, aja sirahnya ada. Jenis komiknya sudah banyak dan sebagainya. Ya, ajarkan pada anak-anak kita daripada bacaan-bacaan yang orangnya nggak ada, tokohnya nggak ada, fiktif semua. Ya, maaf ya, Hollywood maaf nih, misalnya Superman, Batman, ya apalagi tuh saya nggak apal-apal tuh Catwoman misalnya, apalagi tuh, ya macam-macam ada nggak sih? Nggak ada kan fiktif semua, karangan semua. Maaf ya, Hollywood maaf nih, gitu ya. Cuman kan benar fiktif kan? Mereka nggak salah bikin, yang salah itu yang menjadikan itu seakan-akan bagian dari kehidupan yang nyata. Udah nonton itu pakai sarung, diikat di leher, wih, begini kan? Karena orang kurang sehat kan? Terbang juga enggak, nih kan? Terus setelah dalam ketukar, dipakai dari dalam jadi keluar gitu kan? Jadi pada kacau kan hidupnya. Coba, kenapa yang enggak asli-asli aja yang memang wujudnya nyata? Kita punya semua kok. Tokoh-tokoh hebat kita itu nyata semua, nggak ada yang fiktif. Ganti cara bacanya, ganti bacaannya itu. Sehari, one day, one ayat, one hadis, one sirah. Ayatnya keluarkan, hadisnya keluarkan, tokohnya munculkan. Ayat ini turunnya siang apa malam? Kami kalau ngaji tafsir begitu. Satu ayat, turunnya siang apa malam? Turunnya di mana? Diturunkan pada siapa? Kejadiannya apa? Dan itu nikmat ngajinya. Nikmat. Dan nyata, dan kita alami sendiri. Ya, kata Allah, saya ingin hambaku jadi baik semua, aku berikan petunjuk. Caranya bagaimana ibadah? Kita urusan bangun tidur, Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Posisi paling kanan, agak sedikit ke atas. Ya. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, qala, beliau menyampaikan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, beliau duduk sebentar, duduk dulu. Diatur, Pak. Duduk dulu. Jadi bangun tidur itu nggak langsung doa. Ya, bangun tidur, ku terus duduk dulu. Ini diajarin tuh, kan liriknya salah. Bangun tidur, ku duduk dulu. Bukan terus mandi, masa bangun tidur langsung mandi? Ke kamar mandinya kapan? Bangun tidur langsung mandi. Bangun tidur, ku duduk dulu. Membersihkan, bukan bekas ngantukku, bukan tempat tidurku. Ya, bisa bangun tidur langsung bersihkan rapi, tidak. Anda masih ngantuk. Ya, apa tuh bahasa Rusianya? Nundutan. Ya, nundutan. Ya. Apa nundutan? Masih ngantuk. Ya, orang baru bangun kan belum sadar sepenuhnya. Ya, masa langsung baca doa? Jam 3 tuh. Tapi begitu sadar kan bisa jam 5. Begini-begini aja tuh. Pengalaman kan? Ya. Bangun tidur, kok hadis tuh begitu, duduk dulu. Ajarin liriknya sama anak-anak kita. Bangun tidur, ku duduk dulu, duduk dulu. Ya, membersihkan
bekas ngantukku famasaha biyadihi min athari naumi. Itu hadis. Bisa bikin lirik. Ajarin di TK-TK anak TPG kita. Dari lirik hadis itu. Bangun tidur duduk dulu, kemudian membersihkan dengan telapak tangan atau bagian tangan, bukan telapak, membersihkan dengan bagian tangannya yang bersih. Ya, bekas ngantuknya. Kenapa yang menyebutkan bagian tangan yang bersih? Karena nanti ada hadis lain. Kalau engkau bangun dari tidur cuci tanganmu karena engkau tak tahu kemana tangan itu berkelana saat dia tidur. Ya, nah jadi saat kita sadar ini bagian yang terbersih, bersihkan bekas ngantuk. Setelah itu apa? Baru membaca 10 atau 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ya. Nanti ada hadis lain membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, membersihkan bekas ngantukku, lalu baca ayat. Oh. Bikin sendiri deh, gitu. Baca dong alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu tuh petunjuk. Singkatnya begini, ya Allah terima kasih. Engkau memberikan aku kesempatan hidup sesuai ajal. Padahal mungkin kau bisa wafatkan aku dalam tidurku. Aku berjanji. Di kehidupan saat ini, aku akan mencari bekal terbaik untuk pulang. Itu makna doanya. Jadi Anda kalau bangun tidur begitu, Anda tuh sudah berjanji. Anda bekerja, nyari bekal akhirat. Anda belajar, nyari bekal akhirat. Ya, Anda beraktivitas, nyari bekal untuk pulang. Maksudnya kalau meninggal di hari itu, bekalnya siap. Itu maksudnya wa ilaihin nusyur. Makanya setelah itu baca Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 200. Thumma qara'a khawatima surah Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil sampai ayat 200-nya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai situ. Itu kalau dipahami ayatnya, demi Allah saya katakan, kaji ayat ini Anda akan menjadi orang pintar atau orang paling paham tentang substansi kehidupan. Jadi tempatkan dimanapun Anda ngerti. Tugaskan ini, sukses. Jadi diplomat, sukses. Di kantor, sukses. Kerja ini, sukses. Maaf, saya sudah lebih dari 5 menit dari yang ditetapkan tadi. Masih boleh sedikit aja? Boleh ya? Itu baru satu hadis tuh. Bangun tidurku, membersihkan, lalu doa, lalu doa pada Tuhanku, baca surat, baca surat tunjuk hidupku, baca surat petunjuk itu ajarkan anak-anak kita tuh. Di suratnya apa? Ya, 10-11 ayat. Setelah itu summa dhahaba ila syinin mu'allaqah. Udah sadar, udah punya misi, visi, baru pergi berwudu. Yang mandi-mandi. Baru setelah itu sholat. Ya setelah selesai semua baru membersihkan tempat tidurku rapi. Berangkat ke masjid, tempat tidur udah rapi, udah baik, udah semuanya sholat. Berangkat beraktivitas. Kalau semua ini baru dikerjakan, baru satu ayat, satu hadis tentang bangun aja, pasti berkualitas tidur dan bangunnya. Diamalkan nggak? Diamalkan nggak? Iya, kan yang diamalkan baru seperempatnya kan? Seperempat itu baru doanya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur. Dah. Duduknya bagaimana? Sadar tidak? Doanya diresapi tidak? Setelah itu yang dibacakan dipahami tidak? Satu, itulah Al-Quran Sunnah Solution. Kata Allah, saya ingin semua hambaku bertakwa, tapi aku harus adil, aku beri jalan. Caranya ibadah. Jadikan semua kegiatan kita itu niatkan untuk ibadah. Nanti lihat pedomannya, lihat bimbingannya di sini. Kalau itu bisa dikerjakan, kata Allah, hey, alladzi ja'ala lakumul arda firasau was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, aku buat pedoman ini. Aku utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul mengajarkan ini karena aku tahu tentang hidupmu. Aku ingin kau bahagia. Aku ingin kau sukses. Jangankan engkau, aku yang mencipta langit dan bumi. Aku yang menciptamu, bahkan orang sebelummu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Aku yang mencipta engkau, tuh yang tadi saya gambarkan. Bahkan aku mencipta orang sebelummu. Aku kisahkan tentang mereka, mana yang sukses, mana yang berpaling, mana yang durjana, mana yang nestapa. Aku jadikan ibrah untuk kalian. Aku yang ciptakan langit tanpa tiang. Aku yang hamparkan bumi supaya bisa dinikmati. Aku yang mengatur cuaca dan hujan. Jika membuat itu saja gampang, apalagi memberikan kau petunjuk. Ikuti ini, kau pasti akan jadi orang tersukses dalam setiap aktivitasmu. Hanya sayang,
Kadang masih ada yang meragukan dengan petunjuk ini sampai menantang. Masa sih? Itu kan cuma rekayasa Nabi Muhammad saja. Itu buatan Nabi Muhammad saja. Itu produk budaya. Ada statement itu? Maka kalau masih ada yang begitu, Al-Quran logis menantang, turun ayat 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal u'iddat lil. Kalau masih ada yang meragukan, sudah dijelaskan oleh Allah, diterangkan oleh Nabi, masih ada yang meragukan, bahkan menuduh, kata Allah, jangan sampai engkau pertahankan itu, engkau bawa wafat. Kalau engkau meninggal dengan keadaan demikian, maka engkau bukan hanya masuk ke dalam ancaman neraka, tapi akan menjadi bara yang terdalam di dalam neraka itu. Terakhir, kalau ada orang yang sadar dengan semua uraian ini, dan ingin merubah hidupnya, menjadi ibadah lebih berkualitas, lalu dia pertahankan sampai pulang, Allah perintahkan pada Rasulullah SAW, berikan kabar gembira pada orang-orang itu, aku akan menyiapkan beragam surga untuk tempat pulangnya. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25-nya. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi tashabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ayat 25 ini tawaran kepada kita malam hari ini. Mau berubah tidak? Mau ibadah tidak? Mau husnul khatimah tidak? Kalau mau, maka kembalilah kepada petunjuk ini. Coba lihat hidup kita kerja di mana, belajar di mana. Jangan-jangan selama ini hanya ingin mengejar ijazah, kadang-kadang bolos, masuk kelas titip absen. Itu bukan tipikal orang beriman. Kata Al-Quran, kalau orang beriman itu belajar yang betul, yang serius, pahami, catat. Kalau sudah pintar, amalkan, bangun negeri. Dari kampung mana ke metro, pulang ke metro, bangun metro. Dari Natar pulang ke Natar, bangun Natar. Amalkan tuh, jadi insinyur, praktekan. Jadi pakar di bidang apa, pulang ke kampungnya, bangun negeri, supaya negeri ini makmur. Kalau ditanya, kenapa Anda pulang? Karena Quran mengamanahkan saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Makanya orang beriman tuh gak mungkin tidak bermanfaat untuk negerinya. Pasti ada manfaatnya, pasti jadi orang baik. Jadi apapun dia. Itulah legasi kita tertinggi. Itulah yang diajarkan oleh Quran. Jadi apapun, jadi orang baik, bermaslahat, bermanfaat untuk negeri tempat kita berpijak. Anda di kecamatan mana, desa mana, kalau Anda seorang muslim, di tempat itu berikan manfaat, berikan yang terbaik, dan jadikan itu sebagai niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Ya. Dan di saat demikian masih ada orang yang juga mengolok-olok Al-Qur'an. Maka mulai mengatakan, "Wah, kenapa sih masih dibuat perumpamaan? Apa pentingnya sih Allah bikin perumpamaan? Kenapa semua ini harus hadir? Kenapa harus ada?" Maka dalam situasi itu Allah turunkan satu ayat yang sangat hebat yang menjawab nanti detailnya setiap persoalan-persoalan yang menguatkan logika. Ayat ini kalau kita kaji dengan dalam menjadikan logika kita makin kuat. Jadi kalau ada orang yang mencoba berdialog dengan kita dengan logika, itu insya Allah kita akan selalu unggul karena ayat ini melatih logika kita supaya kuat rasionalitasnya. Ya, akalnya sehat. Dan itu sehatnya itu benar karena ada orang yang secara dunia sehat tapi secara spiritual sakit. Ya, orang sepintar apapun kalau kepintarannya tidak mengenal Allah tetap bodoh dia. Ya, ngapain kuliah tinggi-tinggi bahasa rumit-rumit kalau mengenal Allah aja tidak. Ya, maaf ya, kuliah tinggi-tinggi atau bahasa rumit-rumit, dialektikanya tinggi tapi nggak kenal Allah, belajar apa? Ya, anak TK kecil-kecil kenal Allah. Ini tinggi-tinggi nggak kenal Allah. Atau ada orang yang belajar, ya tadinya bagus, kuliah keluar sampai gelarnya tinggi, pulang-pulang jadi konslet. Ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau pulang nggak kenal Allah? Kita tuh belajar supaya kenal pencipta kita. Karena Anda pulang nggak akan ditanya Anda berapa banyak jabatannya, berapa banyak hartanya, berapa banyak ijazahnya, berapa banyak gelarnya, nggak akan ditanya. Masuk ke alam kubur aja gelar tumbang semua. Yang ada yang diharapkan almarhum. Almarhum itu yang disayang. Yang sayang siapa kalau nggak kenal Allah? Pulang kepada Allah itu yang ditanya, hei, dengan ilmumu seberapa engkau bisa mendekatkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala?
Dengan ilmumu itu, seberapa engkau jadikan ilmumu untuk mengenal Allah. Dan berapa banyak orang yang telah engkau perkenalkan dengan Allah. Harta, dengan sekian yang aku titipkan kata Allah, berapa banyak yang sudah menjadikan engkau dekat kepadaku. Dan berapa banyak orang yang engkau bantu dengan hartamu supaya kenal aku kata Allah. Kedudukan, bukan ditanya berapa bintangnya, berapa tinggi jabatannya. Yang akan ditanya dengan semua jabatan yang telah aku lekatkan kepadamu, sudah berapa banyak yang mengenalkan engkau denganku, yang mendekatkan engkau denganku. Dan berapa banyak kau fasilitasi orang-orang sekitarmu untuk kenal aku. Mau jawab apa? Dan nanti ada satu ayat yang sangat dahsyat, yang dengan memahami ayat itu dan turunannya, insya Allah logika kita kuat, agama kita kuat. Kalau ditanya kenapa Allah Tuhannya, kita bisa jawab. Kenapa pilih Islam, kita bisa argumentasi. Dan kalau ditanya misalnya, kenapa Anda memutuskan untuk beribadah, Anda bisa jawab begini, 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 bahkan dengan logika yang sangat sederhana. Ayat itu akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya dalam kajian Aqsa di lain kesempatan, insya Allah. Baik, saya sangat yakin tidak semua berasal dari tempat yang dekat. Jika ada tempat yang mungkin dari sini ada 1 jam, 2 jam ditempuh, ya, yang paling jauh dari mana ini? Wai kanan, 200 kilo, masya Allah. Wai kanan 200 kilo, wai kiri? Dari mana? Ya? Tangerang, masya Allah. Riau, mana lagi? Metro. Jawa Timur. Jawa Timurnya pun di sampean. Goso, masya Allah. Ya, semoga diberkahi oleh Allah ya. Semoga setiap langkah dan pijakannya insya Allah mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita selesaikan kajian malam hari ini. Pertanyaan dan tanya jawabnya besok ya di Masjid Villa Citra, dan itu sangat singkat dan gak ada materi. Jadi siapkan kalau ingin bertanya, tuliskan saja, dan singkat karena kan waktunya masih waktu pekerjaan supaya tidak mengganggu juga. Saya juga harus ke bandara. Jadi besok itu setelah subuh selesai kurang lebih 4:30 langsung tanya jawab sampai 5:30. Setelah itu yang mau berangkat pekerjaan berangkat, yang mau kembali ke rumah ya. Kemudian saya pun akan ke bandara dan kembali ke Jakarta. Ya. Baik, saya kira itu untuk malam ini. Subuh kita insya Allah tanya jawab di Villa Citra. Pertanyaan boleh disiapkan. Jadi begitu selesai sholat subuh, saya tidak akan membuka banyak mukaddimah, langsung menjawab pertanyaan yang disampaikan saja. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una waj'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa halalna ya Allah syafa'atahu yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ajib kalimatana bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.